Di sini, aku merasa paling dekat dengannya. Di sini, akhirnya aku menjadi suci. Bantu dia! Apakah dia sakit? Astagfirullah. Berhenti! Kalian semua salah. Ini bukan hukuman. Ini adalah kutukan leluhur yang telah bangkit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Agar Mimin lebih akrab sama kalian, jangan lupa ketik di kolom komentar dari mana asal kalian dan klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan update video barunya. Langit di atas kota Mekah membentang bersih, menyajikan biru yang begitu dalam, seolah menjadi cermin bagi jutaan jiwa yang tengah menengadah, memohon ampunan di pelataran Baitullah. Matahari bersinar terik, namun panasnya seakan luluh oleh gemuruh doa dan kesejukan lantai marmer Masjidil Haram. Di tengah pusaran energi spiritual itu, ribuan manusia bergerak dalam harmoni, mengelilingi Ka'bah, poros bumi bagi umat yang beriman. Suara talbiyah dan takbir bersahut-sahutan menciptakan simfoni ilahiyah yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di antara lautan manusia yang berbalut kain ihram dan gamis putih itu, sosok Ustazah Zahra tampak begitu menonjol, bukan karena ia ingin terlihat, melainkan karena aura ketenangan yang memancar darinya. Wanita muda asal Aceh, negeri yang dijuluki Serambi Mekah itu, melangkah dengan anggun. Wajahnya bersih, teduh, dan basah oleh air wudhu, membingkai senyum tipis yang selama ini menjadi ciri khasnya. Bagi jamaah Indonesia, khususnya rombongan yang ia bimbing, Zahra adalah teladan. Tutur katanya yang lembut saat memberikan tausiah tentang kesabaran dan akhlak mulia seringkali membuat jamaah menitikkan air mata. Ia adalah personifikasi dari kesalehan wanita muslimah masa kini, cerdas, santun, dan mendalam ilmunya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bibir Zahra bergerak lirih, melafalkan zikir dengan khusyuk. Tasbih digital di jarinya terus ditekan seiring langkah kakinya yang mantap. Ini adalah putaran terakhir, putaran ke-7. Zahra merasa hatinya begitu penuh. Ada kepuasan tersendiri yang menyusup di dada. Sebuah perasaan halus bahwa ibadahnya kali ini begitu sempurna. Ia teringat bagaimana tadi pagi ia menegur seorang ibu tua yang lambat bergerak di kamar hotel, mengingatkan tentang disiplin waktu sholat dengan nada yang, menurutnya, tegas demi kebaikan, meski sang ibu tampak tertunduk malu. Ah, itu semua demi agama, batinnya meyakinkan diri. Bukankah ketegasan adalah bagian dari dakwah? Kaki Zahra kini mendekati rukun Hajar Aswad. Desakan jamaah semakin kuat. Tubuh-tubuh saling berimpitan, berebut ingin mendekat atau sekedar melambaikan tangan untuk istilam. Zahra dengan sedikit manuver yang terlatih mencoba mempertahankan posisinya. Namun tepat ketika ia mengangkat tangan kanannya ke arah Hajar Aswad sambil berseru, Bismillahi, Allahu Akbar, sesuatu yang ganjil terjadi. Bukan dorongan dari luar, melainkan sengatan panas yang mendadak meledak dari dalam tulang punggungnya. Dunia di mata Zahra tiba-tiba berputar. Lantai marmer yang sejuk mendadak terasa seperti bara api. Kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya melunak dalam sekejap. Tanpa bisa ditahan, tubuh ustazah muda itu ambruk di tengah kerumunan. Astaghfirullah, ibu, minggir, beri jalan, teriak seorang jamaah pria yang berada di dekatnya, berusaha menahan arus manusia agar tidak menginjak tubuh Zahra yang tergeletak. Beberapa jamaah wanita dari rombongan Indonesia segera mengerumuninya dengan panik. Ustazah, Ustazah Zahra, bangun Ustazah, seru salah satu dari mereka. Air mata mulai menggenang karena khawatir kelelahan ekstrem menyerang pembimbing mereka. Zahra masih sadar, namun ia tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekak, rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh pori-pori kulitnya. Ia ingin berteriak memohon tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara mendesis yang asing dan mengerikan. Shh.
Dan di hadapan mata ratusan orang yang mulai melingkarinya, pemandangan horor itu dimulai. Kulit wajah Zahra yang semula putih bersih dan halus, tiba-tiba mengering dengan cepat. Seperti tanah liat yang dijemur di bawah matahari gurun selama bertahun-tahun, kulit itu retak-retak, pecah, lalu mengelupas. Di balik retakan itu, muncul lapisan baru yang membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Sisik. Sisik-sisik tebal berwarna hijau kecoklatan mulai tumbuh menjalar dari leher, naik ke pipi hingga menutupi seluruh wajahnya. Tangan-tangan jamaah yang semula hendak memijat atau menolongnya sontak terlepas karena kaget dan ngeri. "Allahu Akbar, apa yang terjadi?" jerit histeris seorang wanita, mundur teratur sambil menutup mulutnya. Transformasi itu berlangsung cepat dan kejam. Jari jemari lentik Zahra yang biasa memegang mikrofon dakwah kini memendek, menyatu, dan tumbuh kuku-kuku tajam yang melengkung. Tulang punggungnya berbunyi krek, keras, mematah dan merendah, memaksa tubuhnya yang semula tegak berbaring menjadi telungkup dalam postur merayap. Zahra berusaha menatap orang-orang di sekelilingnya, memohon pertolongan lewat tatapan matanya. Namun, pandangan orang-orang itu justru semakin ketakutan. Bola mata Zahra yang indah kini berubah. Pupilnya memanjang vertikal, selaput kuning keruh menutupi bagian putihnya. Ia bukan lagi menatap sebagai manusia, melainkan sebagai reptil. Kepanikan pecah di area tawaf yang padat itu. Lingkaran di sekitar Zahra melebar, bukan karena hormat, tapi karena rasa jijik dan takut yang purba. Sosok Ustazah Zahra yang anggun telah lenyap, digantikan oleh makhluk yang menyerupai kadal raksasa atau biawak yang terengah-engah di atas lantai suci. "Azab! Ini azab!" teriak seseorang di tengah kerumunan, suaranya bergetar hebat. "Astaghfirullahalazim, di depan Ka'bah. Ya Allah, dosa apa yang diperbuatnya?" Bisik yang lain, tubuhnya menggigil menyaksikan bukti kekuasaan Tuhan yang mengerikan itu. Di tengah kekacauan itu, desas-desus mulai merayap secepat perubahan wujud Zahra. Seorang jamaah yang pernah satu kamar dengannya berbisik dengan wajah pucat. "Dia memang terlihat lembut di depan umum, tapi kalian tidak tahu kalau di belakang lisannya tajam sekali. Dia sering merendahkan orang lain yang ilmunya dianggap kurang. Dia sombong dengan kesalehannya sendiri." "Benarkah? Saya pernah dengar dia membentak pelayan catering dengan kata-kata kasar hanya karena makanan terlambat, padahal dia baru saja selesai ceramah tentang sabar," sahut yang lain dengan suara tertahan. Hukuman itu tidak datang dalam bentuk petir atau api, melainkan dalam bentuk hilangnya kemuliaan wujud manusia. Zahra, yang kini terperangkap dalam tubuh hewan melata, hanya bisa mengeluarkan suara desis memilukan. Air mata, atau mungkin cairan kelenjar reptil, menetes dari sudut matanya yang menyipit. Di tanah yang paling mulia, di mana derajat manusia seharusnya diangkat setinggi-tingginya, ia justru direndahkan serendah-rendahnya, menjadi tontonan dan peringatan bagi ribuan mata yang memandang dengan hati bergetar. Langit Mekah tetap biru. Azan asar mulai berkumandang, namun di pelataran Ka'bah, sebuah tragedi keimanan baru saja terukir, mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik senyum manis dan jubah kesalehan. Langit di atas Masjidil Haram tampak begitu agung, membentangkan kanvas biru yang perlahan memudar menjadi jingga senja. Namun, keagungan itu seolah tak menyentuh pusaran kekacauan yang terjadi tepat di depan bangunan suci Ka'bah. Ribuan pasang mata yang seharusnya tertunduk khusyuk dalam tawaf, kini terbelalak lebar, dipenuhi campuran rasa ngeri dan jijik yang tak terbendung. Di tengah lingkaran manusia yang melebar karena ketakutan, Zahra menggeliat. Pemandangan itu sungguh menyayat hati sekaligus mengerikan. Kulit wajahnya yang dahulu dikenal bersih dan berseri, kini tak lagi menampakkan rona manusia.
Lapisan-lapisan kasar, bersisik hijau kehitaman, terus merayap naik dari leher menuju pipi, seolah menelan kecantikannya hidup-hidup. Suara rintihan Zahra tak lagi terdengar seperti tangisan seorang wanita muda. Itu lebih mirip desisan panjang yang keluar dari rongga dada yang menyempit, suara hewan melata yang sedang meregang nyawa. Tubuh Zahra melengkung di atas lantai marmer yang dingin. Kakinya merapat kaku, menyatu dengan cara yang tidak wajar, sementara jemarinya mencakar-cakar lantai seakan mencari pegangan agar jiwanya tidak terseret sepenuhnya ke dalam raga binatang buas itu. "Azab! Ini pasti azab!" teriak seorang pria berihram dengan wajah merah padam, menunjuk Zahra dengan jari gemetar. "Wanita pendosa, apa yang kau lakukan hingga Allah murka di tanah haram ini?" Sahut yang lain, suaranya melengking penuh penghakiman. "Jauhkan dia dari Ka'bah, jangan kotori tempat suci ini." Caci maki itu berdengung seperti lebah yang marah, menusuk-nusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Mereka lupa bahwa mereka sedang berada di hadapan rumah Allah yang Maha Pengasih. Ketakutan telah mengubah jamaah haji itu menjadi hakim-hakim jalanan yang kehilangan rasa welas asih. Zahra, dalam sisa-sisa kesadarannya, hanya bisa menatap nanar ke arah Hajar Aswad. Air mata bening mengalir membasahi sisik-sisik kasar di pipinya, satu-satunya hal manusiawi yang tersisa darinya. Tepat ketika kepanikan itu hendak berubah menjadi aksi pengusiran paksa, sebuah suara nyaring membelah udara, mengalahkan riuh rendah caci maki. "Berhenti, jangan hina dia. Kalian tak tahu kenapa ini terjadi." Suara itu tidak datang dari pengeras suara masjid, namun getarannya terasa begitu kuat, syarat dengan wibawa yang membungkam mulut-mulut yang sedang berteriak. Kerumunan itu terbelah. Dari balik lautan manusia berbalut kain putih, menyeruak sesosok wanita tua. Itu Mak Nira. Jilbab abu-abunya yang sederhana tampak lusuh terdesak kerumunan, namun wajah tuanya memancarkan cahaya ketegaran yang sulit dilukiskan. Keriput di wajahnya menyimpan gurat-gurat bijaksana yang telah ditempa ribuan sujud. Mak Nira, guru mengaji yang telah membimbing Zahra sejak mengeja alif bata, berjalan dengan langkah pasti meski tubuhnya ringkih. Ia menerobos barisan jamaah yang berbadan tegap tanpa rasa takut sedikit pun. Mata Mak Nira menyapu wajah-wajah yang penuh amarah itu dengan tatapan tajam, namun teduh. Sorot mata itu seolah berkata bahwa ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Ia adalah pemegang kunci dari pintu misteri yang kini terbuka lebar di hadapan Ka'bah. Sampai di hadapan Zahra, Mak Nira tidak menjauh. Ia justru berlutut. Lantai marmer yang keras menghantam lutut tuanya, namun ia tak peduli. Dengan tangan keriputnya, ia merengkuh kepala Zahra yang kini hampir sepenuhnya tertutup sisik. "Mak," desis Zahra, suaranya serak dan nyaris hilang. "Sakit, Mak. Panas." Air mata Mak Nira menetes, jatuh tepat di kening Zahra. "Istighfar, Nak. Istighfar. Ini saatnya kau jujur pada dirimu dan pada Robmu." Mak Nira kemudian mendongak, menatap kerumunan yang masih mematung. "Kalian melihat kulitnya berubah, kalian melihat fisiknya menjadi nista, dan dengan mudah lisan kalian menjatuhkan vonis neraka padanya. Tapi tahukah kalian apa yang sebenarnya ia bawa ke tanah suci ini?" Suasana hening mencekam. Angin sore Mekah terasa berhenti berhembus. "Zahra bukan pezina." Suara Mak Nira bergetar namun lantang. "Dia bukan pembunuh, bukan pula pencuri. Tapi Zahra..." Mak Nira menelan ludah, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia menatap Zahra dengan pandangan penuh kasih namun juga penuh penyesalan. Zahra mencoba menipu Allah dengan kecantikannya. Kabar itu menggantung di udara, membingungkan banyak orang. Sejak remaja, Zahra terobsesi untuk menjadi yang paling indah. Lanjut Mak Nira, kini berbicara seolah sedang berkisah kepada alam semesta. Tangannya mengusap kepala Zahra yang terus menggeliat kesakitan. Ia memasang pemikat di tubuhnya,
susuk berlian di bibir, jarum emas di pipi, dan mantra pengasih di kulitnya. Ia ingin dipuja, ia ingin dunia tunduk pada parasnya. Zahra mengerang keras, tubuhnya mengejang hebat seiring pengakuan Mak Nira, seolah setiap kata yang terucap adalah palu godam yang menghancurkan benteng pertahanannya. "Saya sudah melarangnya," bisik Mak Nira, air matanya kian deras. "Sebelum berangkat ke tanah suci ini, saya memohon padanya, Zahra, lepaskanlah, jangan bawa berhala itu ke rumah Allah, jangan sekutukan dia di tempat di mana kita seharusnya menanggalkan segala atribut dunia." Tapi Zahra menolak. Ingatan itu berputar kembali di benak Mak Nira. Malam sebelum keberangkatan, di teras rumah Kanggung Zahra, Mak Nira memohon hingga bersimpuh. Namun Zahra, dengan kesombongan yang terselubung senyum manisnya berkata, "Ah, Mak Nira ini kuno. Ini hanya ikhtiar kecantikan, Mak." Allah maha indah dan suka keindahan. Lagi pula, tidak akan ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ulang Mak Nira lirih, menatap nanar pada sisik-sisik ular yang kini membungkus leher murid kesayangannya itu. "Kau pikir malaikat Rokib dan Atid bisa kau kelabuhi, nak? Kau pikir Ka'bah ini hanya tumpukan batu yang buta?" Di hadapan Ka'bah, Mak Nira kembali berseru kepada kerumunan, "Segala topeng akan runtuh. Apa yang kalian tanam dalam hati, itulah yang akan dituai secara nyata." Zahra datang dengan kesombongan bahwa kecantikannya adalah ababi, bahwa ia bisa membawa benda kotor itu bertawaf mengelilingi rumah Tuhan. Ia lupa bahwa di sini yang dilihat Allah adalah hati, bukan rupa. Transformasi Zahra adalah manifestasi dari apa yang ia sembah selama ini. Ia memuja kulit luarnya, ia memuja daya pikat yang berbisa, dan kini Allah menampakkan wujud asli dari pemikat yang ia tanam di tubuhnya. Ular adalah simbol dari tipu daya yang berbisa dan melata di tanah, persis seperti niat Zahra yang merendahkan keagungan Tuhan demi pujian manusia. "Tolong!" Zahra mendesis lagi. Kali ini matanya yang mulai berubah menjadi vertikal seperti reptil menatap Mak Nira dengan keputusasaan yang dalam. "Lepaskan, Mak! Lepaskan!" Mak Nira menggeleng lemah. "Bukan Mak yang bisa melepaskannya, Zahra. Mak hanya manusia tua yang tak punya daya. Hanya dia, hanya pemilik rumah ini yang bisa mengembalikanmu." Wanita tua itu kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menghadap lurus ke arah pintu Ka'bah yang tertutup kain kiswah hitam megah. Di tengah ribuan manusia yang terdiam, doa Mak Nira melesat menembus langit. "Ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram," teriak Mak Nira, suaranya pecah oleh tangis. "Hamba tidak memintamu membenarkan dosanya. Hamba tahu dia salah. Kesyirikan adalah dosa yang paling Engkau benci. Tapi ya Allah, hamba adalah gurunya. Hamba yang gagal mendidiknya untuk mencintaimu lebih dari wajahnya sendiri. Jika ada hukuman yang bisa dibagi, berikanlah sedikit pada hamba. Tapi jangan biarkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah seperti hewan melata ini." Doa seorang guru yang tulus memiliki kekuatan yang menggetarkan arsy. Jeritan hati Mak Nira bukan pembelaan atas dosa, melainkan permohonan ampunan yang begitu dalam. Ia tidak meminta pembenaran, ia meminta belas kasih. Seketika itu juga, tubuh Zahra mengejang hebat untuk terakhir kalinya. Ia menguntahkan darah hitam kental dari mulutnya. Bersamaan dengan darah itu, denting logam kecil terdengar jatuh beradu dengan lantai marmer. Ting, ting. 2 jarum emas kecil dan sebutir berlian seukuran pasir tergeletak di genangan darah hitam itu. Benda-benda keramat yang selama ini tertanam di balik kulit indahnya, kini dimuntahkan paksa oleh tubuh yang menolak najis tersebut di tanah suci. Kerumunan menahan napas. Mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang melampaui nalar, sebuah teguran nyata tentang tauhid dan keikhlasan. Zahra terkapar lemah. Sisik-sisik itu belum hilang sepenuhnya, namun pergerakan liarnya berhenti. Ia kini hanyalah onggokan daging yang terluka parah, terhina di hadapan ribuan manusia,
Namun setidaknya, benda-benda sekutu itu telah keluar dari tubuhnya. Mak Nira segera mendekap tubuh Zahra yang berlumuran darah dan lendir aneh itu ke dalam pelukannya. Ia tidak peduli jilbabnya kotor, ia tidak peduli bau amis yang menyengat. Baginya, Zahra tetaplah murid kecilnya yang dulu terbata-bata membaca Iqra. "Bertaubatlah, nak," bisik Mak Nira di telinga Zahra yang masih tertutup selaput hijau. "Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi, lebih luas dari dosa syirikmu ini, asalkan engkau benar-benar kembali. Menangislah, cucilah hatimu di depan multazam." Zahra menangis. Kali ini, suara tangisnya terdengar lebih manusiawi, meski serak dan parau. Itu adalah tangisan penyesalan dari jiwa yang baru saja dihentakkan keras oleh kekuasaan Tuhan. Di sekeliling mereka, para jamaah yang tadi mencaci maki kini tertunduk malu. Mereka menyadari bahwa mereka pun datang dengan dosa masing-masing. Hanya saja Allah masih bermurah hati menutup aib mereka, tidak seperti Zahra yang aibnya dibuka demi menjadi pelajaran bagi semesta. Sore itu, di bawah bayangan Ka'bah, misteri sisik di tubuh Zahra terungkap, bukan sebagai sekadar azab, melainkan sebagai proses pembersihan paksa yang menyakitkan. Sebuah peringatan keras bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan yang Maha Mengetahui, dan bahwa kecantikan fisik yang dibangun di atas pondasi kemusyrikan pada akhirnya hanya akan mengubah manusia menjadi tak lebih mulia dari binatang melata. Mak Nira masih memeluk Zahra, menjadi benteng terakhir yang melindungi martabat muridnya yang tersisa. Sementara kumandang azan maghrib mulai terdengar, menyentuh hati-hati yang lalai, memanggil jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali bersujud tanpa topeng, tanpa tipu daya, hanya sebagai hamba yang fana. Aroma kemenyan dan rempah-rempah kuno menguar di ruangan yang temaram itu, bercampur dengan bau amis samar yang menguar dari kulit Zahra. Di luar, angin malam menderu seolah alam sedang ikut merintih menyaksikan penderitaan yang terjadi di dalam kamar sempit itu. Zahra terbaring lemah, napasnya tersengal, sementara bercak-bercak hijau kehitaman yang menyerupai sisik semakin jelas merambat dari leher menuju wajahnya yang ayu. Suaminya menunduk di sudut ruangan, bahunya berguncang menahan tangis, sementara Ibunda Zahra tak henti-hentinya melafalkan istighfar dengan suara gemetar. Di tengah kepanikan yang nyaris melumpuhkan akal sehat itu, Mak Nira perlahan bangkit dari duduknya. Sosok sepuh itu tidak menunjukkan ketakutan. Matanya yang rabun namun tajam menatap lekat-lekat ke arah Zahra, seolah sedang membaca sebuah naskah kuno yang tertulis di atas kulit perempuan itu. Ia mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Hentikan air mata itu." Suara Mak Nira terdengar serak namun penuh wibawa, memecah isak tangis yang mendominasi ruangan. "Kalian salah menduga. Ini bukan sekadar penyakit medis, dan demi Allah, ini juga bukan azab seperti yang digunjingkan orang-orang di luar sana." Ibunda Zahra mendongak, matanya basah dan merah. "Lalu apa, Mak? Apa yang terjadi pada putriku? Dia pendakwah, dia orang solehah." Mak Nira menghela napas panjang, seakan beban ratusan tahun kini menindih pundaknya. Ia mendekati ranjang, menyentuh lembut bagian lengan Zahra yang telah mengeras dan bersisik kasar. Zahra tidak sedang dihukum karena dosa zina atau kejahatan besar lainnya. Ia sedang menjalani konsekuensi dari sebuah janji darah, sebuah kutukan leluhur penjaga tanah yang telah lama tertidur dalam garis keturunan ibunya. Ruangan itu senyap seketika. Kata-kata Mak Nira terdengar asing, namun mengandung kebenaran yang menggetarkan sukma. Ratusan tahun silam, Mak Nira memulai kisahnya. Pandangannya menerawang jauh menembus dinding waktu, kembali ke masa lampau di pedalaman belantara Aceh yang lebat dan mistis. "Nenek moyang kalian adalah orang-orang terpilih. Mereka bukan bangsawan, bukan pula saudagar kaya, melainkan penjaga situs keramat di kaki gunung yang jarang dijamah manusia." Mak Nira menceritakan bagaimana salah satu leluhur Zahra, seorang tabib dan ahli hikmah yang soleh, menemukan sesosok makhluk yang sekarat di tepi sungai larangan. Makhluk itu bukan hewan biasa, itu adalah seekor kadal raksasa, sang penjaga tanah, entitas mistis yang dihormati oleh alam sebagai penyeimbang ekosistem hutan. Tubuhnya penuh luka akibat pertarungan dengan kekuatan gelap yang hendak merusak hutan. Dengan ketulusan hati dan ilmu pengobatan yang dimilikinya, leluhur kalian merawat makhluk itu berhari-hari.
membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan jiwanya dan membalut lukanya dengan ramuan akar-akaran. Tutur Mak Nira. Suaranya mengalun seperti dongeng pengantar tidur yang mengerikan sekaligus memukau. Ketika makhluk itu sembuh, terjadilah sebuah ikatan gaib yang tak kasat mata. Sebagai imbalan atas nyawa yang terselamatkan, sang penjaga tanah memberikan karunia kepada keluarga sang tabib. Mereka dianugerahi warisan perlindungan alam. Keturunan mereka akan memiliki kewibawaan yang besar, disegani kawan maupun lawan, dan memiliki kemampuan berbicara yang mampu menggerakkan hati banyak orang. Sebuah modal besar bagi seorang pemimpin atau pendakwah. Namun, suara Mak Nira menekan, matanya berkilat memperingatkan. Karunia itu datang dengan satu syarat mutlak. Sebuah sumpah yang tidak boleh dilanggar hingga 7 turunan dan 7 turunan berikutnya. Mak Nira menatap Zahra yang kini merintih pelan dalam tidurnya. Syaratnya adalah keturunan keluarga ini tidak boleh menyalahgunakan ilmu, keilmuan agama, atau kedudukannya untuk merendahkan manusia lain. Mereka dilarang keras memelihara kesombongan di dalam hati. Jika mereka mulai merasa lebih suci daripada pendosa, jika lidah mereka menjadi tajam menghakimi sesama, maka tubuh mereka akan ditarik kembali pada bentuk sang penjaga yang pertama. Ibunda Zahra menutup mulutnya, menahan pekikan tertahan. Ia mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Zahra adalah anak yang baik, Nak. Tuntutan dakwah, ekspektasi jamaah, dan rasa lelah fisik membuatnya lenyah. Mak Nira menunjuk ke arah bibir Zahra yang kini pucat. Tanpa sadar, Zahra telah melanggar sumpah kuno itu. Bukan karena ia berniat jahat, tetapi karena kesombongan halus atau ujub yang menyelinap masuk. Ingatkah kalian, beberapa bulan terakhir ini, Zahra sering melontarkan teguran dengan nada kasar. Ia mulai merasa risih duduk berdampingan dengan mereka yang dianggapnya kotor. Dalam ceramahnya, ia tak lagi mengajak dengan cinta, melainkan menghakimi dengan angkuh. Suami Zahra tersentak. Ingatannya melayang pada kejadian minggu lalu, saat Zahra memarahi seorang remaja yang belum berhijab sempurna di pengajian dengan kata-kata yang menusuk hati di depan umum. Saat itu, Zahra berdalih bahwa itu adalah ketegasan dalam agama. Namun Mak Nira melihatnya berbeda. Itu adalah benih keangkuhan, perasaan bahwa dirinya pemilik kebenaran mutlak. Saat hati seorang keturunan penjaga tanah merasa lebih tinggi dari makhluk lain, saat itulah sumpah itu aktif. Jelas Mak Nira sambil mengusap kening Zahra yang berkeringat dingin. Kulitnya yang halus berubah menjadi sisik pelindung karena jiwanya telah kehilangan kelembutan. Tubuhnya sedang berevolusi menjadi sosok kadal raksasa itu karena sifat manusianya, sifat tawaduknya telah tergerus oleh arogansi. Kenyataan itu menghantam dada setiap orang di ruangan tersebut lebih keras daripada vonis dokter manapun. Zahra tidak sedang sakit fisik, ia sedang mengalami metamorfosis spiritual yang termanifestasi dalam wujud fisik yang mengerikan. Ini adalah teguran keras dari leluhur, sebuah mekanisme pertahanan alam agar keturunannya tidak menjadi Fir'aun kecil yang mabuk akan kesalehan diri sendiri. Lihatlah, bisik Mak Nira menyingkap sedikit selimut di bagian kaki Zahra. Jari-jari kaki wanita itu mulai memanjang dan melengkung, kuku-kukunya menajam menyerupai cakar reptil. Proses ini cepat, karena rasa benar sendiri di hati Zahra sudah begitu kuat mengakar. Apakah dia bisa kembali, Mak? Tanya suami Zahra dengan suara parau, penuh keputusasaan. Mak Nira terdiam sejenak, membiarkan keheningan menyerap harapan mereka. Kutukan ini adalah cermin, Nak. Ia hanya akan pecah jika yang bercermin mau mengakui buruk rupa hatinya sendiri. Obatnya bukan di rumah sakit, bukan pula di tangan dukun. Wanita tua itu menatap lekat ke dalam mata suami dan ibunda Zahra. Zahra harus sadar, jiwanya masih ada di dalam sana, terperangkap di balik sisik-sisik kesombongan yang mulai membatu.
Dia harus melakukan taubatan nasuha, bukan taubat karena takut menjadi monster, tapi taubat karena menyadari bahwa ia telah lancang mengambil hak Allah untuk menilai hambanya. Ia harus meruntuhkan ego yang selama ini ia bangun atas nama dakwah. Kemudian Magnira mengambil wadah berisi air yang telah dicampur bunga 7 rupa, lalu membisikkan doa-doa yang bukan mantra sihir, melainkan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pada kerendahan hati dan ampunan. Ia membasuh wajah Zahra perlahan. "Bangunlah, nak," bisik Magnira tepat di telinga Zahra. "Leluhurmu menangis melihatmu. Kembalilah menjadi manusia. Jadilah tanah yang diinjak namun menumbuhkan, bukan api yang membakar namun memusnahkan." Tubuh Zahra menggejang hebat. Dari sudut matanya yang tertutup rapat dan mulai dikelilingi sisik kasar, setetes air mata bening, air mata manusia, mengalir turun, berjuang menembus kerasnya kulit yang mulai berubah. Itu adalah tanda pertama bahwa di dalam penjara daging yang bermutasi itu, jiwa Zahra sedang bertarung hebat melawan egonya sendiri, mencoba mengingat kembali janji penghambaan yang sempat terlupakan. Perjuangan untuk mematahkan kutukan itu baru saja dimulai, dan musuh terbesarnya bukanlah makhluk gaib, melainkan rasa aku yang bersemayam di dadanya. Matahari kota Mekah yang biasanya bersinar terik, hari itu terasa redup bagi Zahra, seolah alam turut berduka menyaksikan apa yang menimpa dirinya. Di sudut kamar hotel yang temaram, jauh dari keramaian jemaah yang sedang berlomba-lomba meraih pahala di Masjidil Haram, Zahra duduk meringkuk. Tubuhnya kini bukan lagi tubuh seorang wanita anggun yang biasa berdiri di mimbar dengan dagu terangkat. Kulit yang dahulunya putih bersih dan terawat, kini telah berganti rupa menjadi lapisan sisik yang keras, dingin, dan berwarna kehijauan gelap. Jari jemarinya yang lentik, yang dulu kerap menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, kini memanjang dan melengkung, menyerupai cakar makhluk melata. Hanya matanya yang masih menyisakan jejak kemanusiaan, sepasang mata yang kini basah oleh air mata penyesalan yang tak henti mengalir. Setiap kali ia mencoba berbicara, suara yang keluar bukan lagi lantunan ayat suci yang merdu, melainkan desisan parau yang menyayat hati. Zahra menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang retak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat kelebihan. Ia melihat kehinaan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan jubah kesalehan semu. Di tanah suci ini, Allah telah menelanjangi jiwanya melalui perubahan fisiknya. Ia teringat betapa dulu ia merasa lebih suci daripada pendosa yang datang meminta nasihat padanya. Ia teringat tatapan merendahkan yang ia lemparkan kepada mereka yang belum berhijab sempurna atau mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran. Kini, ia sadar merekalah yang mungkin lebih mulia di mata Tuhan karena hati mereka yang remuk redam memohon ampunan, sementara hati Zahra selama ini membatu karena merasa sudah sampai. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya dari lorong hotel menyeruak masuk, menampilkan siluet seorang wanita tua yang bungkuk namun memiliki aura ketenangan yang luar biasa. Itu adalah Magnira. Wanita sepuh asal Aceh itu melangkah masuk tanpa rasa takut sedikit pun, meski wujud Zahra kini bisa membuat siapa saja lari ketakutan. Magnira membawa nampan berisi air zam-zam dan beberapa butir kurma. "Minumlah, nak." Suara Magnira terdengar lembut, mengalir seperti air sungai yang menyejukkan di tengah gurun. "Fisikmu mungkin berubah, tapi Allah masih meniupkan ruh di dalam dadamu. Selama ruh itu ada, pintu taubat tidak pernah tertutup." Zahra mencoba menggapai gelas itu dengan tangannya yang gemetar dan bersisik. Rasa malu yang luar biasa menyergapnya. Ia ingin menyembunyikan wajahnya, namun Magnira dengan penuh kasih memegang tangan yang telah berubah wujud itu. Kulit tua Magnira bersentuhan langsung dengan sisik dingin Zahra. Tidak ada jijik, hanya ada kasih sayang seorang ibu. "Mak," desis Zahra, suaranya pecah. "Aku, monster." Kau sedang ditegur. Dan teguran Allah, sekeras apapun itu, adalah bentuk cintanya. Dia tidak membiarkanmu tersesat dalam kesombongan sampai akhir hayat.
Dia ingin kau kembali. Magnira duduk di tepi tempat tidur, menatap lekat-lekat ke dalam mata Zahra. Tanah haram ini telah membuka hijab hatimu. Tapi penyelesaian dari ujian ini tidak ada di sini, nak. Kau harus pulang. Zahra terhenyak. Pulang? Bagaimana ia bisa pulang dengan wujud seperti ini? Bagaimana ia akan menghadapi umatnya, keluarganya, dan orang-orang yang dulu memujanya? Bukan pulang untuk kembali ke mimbar, lanjut Magnira seolah membaca pikiran Zahra, tapi pulang ke akar, ke tanah leluhurmu di Aceh. Ada sesuatu di sana, di situs keramat tempat nenek moyangmu dulu menjaga amanah, yang telah kau lupakan atau bahkan kau hinakan tanpa sadar. Ingatan Zahra melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah desa kecil di pedalaman Aceh. Ia teringat bagaimana ia sering meremehkan tradisi lisan dan petuah-petuah tua yang dianggapnya kuno dan tidak sesuai dengan pemahamannya yang modern. Ia teringat sebuah tempat di tepi hutan, tempat makam tua yang dikeramatkan warga, yang pernah ia sebut sebagai sarang syirik dalam salah satu ceramahnya yang berapi-api. Padahal, tempat itu adalah simbol penghormatan pada alam dan leluhur yang menjaga keseimbangan hidup. Kesombonganmu bermula dari sana, Zahra, bisik Magnira. Kau merasa ilmumu yang tinggi membuatmu berhak menghakimi warisan yang menjaga kerendahan hati. Kau lupa bahwa ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Kau justru semakin tegak menantang langit. Air mata Zahra semakin deras. Ia menyadari kebenaran ucapan Magnira. Fisiknya yang kini menyerupai reptil, makhluk yang hidup merayap di tanah, adalah simbol keras dari Tuhan agar ia belajar untuk merendah. Benar-benar merendah mencium bumi, bukan hanya dalam sujud sholat, tapi dalam sikap hati. Kita akan pulang, Mak? Tanya Zahra lirih. Kepasrahan mulai menggantikan kepanikan di hatinya. Ya, kita akan kembali ke Aceh, ke titik nol. Jawab Magnira sambil mengelus punggung Zahra yang kini kasar bergerigi. Di sana, kau akan belajar lagi apa itu iman. Iman bukan tentang seberapa fasih lidahmu berdalil, tapi seberapa luas hatimu menerima kehendaknya dan seberapa dalam kau memandang sesama makhluk dengan pandangan kasih sayang. Keputusan itu terasa berat, namun melegakan. Zahra menyadari bahwa hidupnya sebagai Ustazah Zahra yang sempurna telah berakhir. Yang ada kini hanyalah Zahra, seorang hamba yang sedang sakit, yang sedang mencari jalan pulang menuju Tuhannya dengan tertatih-tatih. Perjalanan pulang ke Aceh bukan sekadar perjalanan fisik melintasi samudera, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk mematahkan kutukan hati yang lebih berbahaya daripada kutukan fisik yang ia alami. Malam itu, sebelum mereka berkemas, Zahra memaksakan diri untuk berdiri menghadap kiblat. Dengan tubuh yang sulit digerakkan, ia bersujud. Dahinya yang bersisik menyentuh lantai yang dingin. Dalam sujudnya yang panjang, tidak ada doa meminta kesembuhan fisik. Tidak ada doa meminta kembalinya kecantikan. Ya Allah, batinnya menjerit. Jika wujud ini adalah satu-satunya cara agar aku tidak sombong kepadamu dan makhlukmu, maka aku ikhlas. Tapi jika engkau masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri, bimbinglah aku menemukan kembali hatiku yang telah mati. Magnira memandang dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan di Aceh nanti tidak akan mudah. Masyarakat mungkin akan mencemooh, fitnah akan bertebaran, dan rasa sakit fisik akan terus mendera Zahra. Namun Magnira juga tahu bahwa di balik kesulitan itu ada janji Allah yang pasti, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Zahra bangkit dari sujudnya dengan sorot mata yang berbeda. Ketakutan itu masih ada, namun kini bersanding dengan tekad. Ia siap menghadapi takdir barunya. Ia siap menjadi peringatan hidup bagi siapa saja yang melihatnya, bahwa manusia tidak ada harganya tanpa kerendahan hati. Ayo, Mak, ucap Zahra. Suaranya terdengar lebih tenang,
meski masih berupa desisan. Antar aku menjemput obat bagi jiwaku. Mereka pun bersiap meninggalkan tanah suci, membawa serta hikmah terbesar yang bisa dibawa pulang oleh seorang hamba, kesadaran akan kehinaan diri di hadapan keagungan ilahi. Aceh menanti kepulangan putrinya, bukan dengan sorak-sorai pujian, melainkan dengan ujian terakhir yang akan menentukan apakah Zahra akan selamanya terperangkap dalam wujud binatang atau lahir kembali sebagai manusia baru yang memiliki hati sebenar-benarnya manusia.